Pak Audi juga sepertinya masih tergabung dengan kita. Pak Audi tadi yang disuarakan juga oleh Pak Ugrosino, apakah kemudian tempat tersebut, tempat berkumpulnya para pemuda ini memang sudah sering dilakukan berkumpul di sana sehingga semuanya ketika hanya disampaikan undangan mereka berbondong-bondong seperti seakan-akan sudah tahu tempat itu, Pak Audi? Baik Mbak, jadi dari hasil pemeriksaan yang kami lakukan, memang keterangan mereka itu tempat berkumpul mereka selalu berpindah-pindah Mbak. Jadi tidak terpaku kepada satu tempat. Nah, misalkan satu tempat itu sudah dilewatin oleh tim patroli, mereka akan pindah ke tempat lain. Karena mereka mencari tempat yang memang dirasa aman oleh mereka untuk berkumpul. Demikian Mbak. Baik, nah ini ada nggak kemudian sebelumnya laporan-laporan selain mengenai live tersebut, laporan-laporan dari warga sekitar, kalau tadi Pak Ugrosino juga mengatakan Babin Kaptipmas itu mencurigai tempat tersebut, walaupun memang tempatnya berpindah-pindah ya Pak, tapi tempat tersebut sebelumnya sudah ada perkumpulan-perkumpulan yang datang ke sana? Untuk tempat tersebut memang baru kemarin dilakukan patroli ke daerah situ karena adanya laporan terkait adanya aktivitas mereka berkumpul di sana Mbak. Tapi untuk setiap hari memang tim kita selalu melakukan patroli memang ke tempat-tempat yang dicurigai memiliki kerawanan tertentu. Jadi setiap hari itu tim patroli presisi selalu berpatroli ke tempat-tempat yang memang dari informasi masyarakat memiliki kerawanan Kaptipmas pada jam-jam tertentu Mbak. Baik, Pak Ugrosino, patroli saja tidak cukup atau seperti apa? Ya, sebetulnya kan dari pola-pola kepemimpinan Polri ya sebelumnya sama. Jadi ada Babin Kaptipmas, di situ kerjasama dengan Babinsa, dengan kepala desa atau lurah dan sebagainya. Ini seharusnya Babin Kaptipmas di desa tersebut atau di kelurahan tersebut pasti setidak-tidaknya mengetahui ada informasi dari masyarakat, Pak. Di situ sering dipakai kumpul anak-anak muda dan sebagainya. Jadi sama apa yang dilakukan oleh saya ngalami Letnan 2 dulu Kapolri Pak Anton Sudarwo. Walaupun kita tinggal di asrama polisi, itu jarak 2 km, radius 2 km kita harus tahu ada apa di lingkungan kita di situ. Apalagi Babin Kaptipmas sekarang kan sudah aktif ya. Ya mudah-mudahan ke depan nanti Babin Kaptipmas lebih aktif lagi. Kalau ada hal-hal tadi apalagi dikatakan sama Pak siapa tadi? Pak Audi. Ya, Pak Audi ya. Berpindah-pindah tempat. Yeah. Ini kan lebih mudah mendeteksi ini. Biasanya kepala desa atau lurah sampaikan. Nah, Babin Kaptipmas lapor sama Kapolsek atau Kapolres, baru ditangani bersama-sama dengan pihak TNI juga ada, dengan Pemda juga ada. Nah, tempat seperti itu diratakan aja. Mungkin dilaporkan ke Pemda, dibikin taman untuk yang lebih bagus kan lebih terang, lebih enak seperti itu. Jadi pemeliharaan Kaptipmas, tugas pokok Polri yang di bidang Har Kamtipmas ini mudah-mudahan lebih banyak dikedepankan sehingga hal-hal seperti yang terjadi seperti ini, korban-korban manusia tidak banyak lagi terjadi yang mati sia-sia hanya karena ketakutan lari ke sungai akhirnya tenggelam dan meninggal di sungai tersebut. Baik, Bang Habib setelah kemarin kemudian melakukan kunjungan langsung ke tempat kejadian perkara, mendapatkan data-data berikutnya, fakta apa yang dilakukan selanjutnya Bang dari Komisi 3 ini? Ya, menurut saya ini kan kompleks ya. Agak riskan juga kalau kita sekedar membebankan kepada kepolisian. Walaupun memang Har Kamtipmas itu adalah tupoksi rekan-rekan kepolisian. Karena ini banyak sekali aspek ya, mulai dari aspek lingkungan ya, kemudian bagaimana pendidikan terhadap anak-anak kita. Kalau saya kan seminggu sebelumnya saya menerima audiensi juga RDPU yang terjadi di Binus, SMA Binus. Itu kan juga ada semacam tradisi boxing berkelahi ya kan yang difilmkan ya kan, menarik bagi mereka. Ini kan agak-agak ini ya, dulu bingung juga kok bisa ada seperti dulu, nggak ada gitu kan ya, hal yang baru. Tadi boxing ya kan, kayak tarung itu di ruangan yang sempit ya, ada videonya itu. Berapa menit clinch berhenti, terus mulai lagi pukul-pukulan. Itu yang di level elitnya ya, kan? Menengah ke atasnya ya, kan? Ya. Ini yang menengah ke bawahnya celurit-celuritan gitu kan. Kan berarti kan bukan sekedar Kamtipmas. Mungkin Kamtipmas kita juga ini ada konsep polisi RW juga, bukan hanya Babin Pak. Sekarang ada polisi RW lebih ke mengerucut lagi. Sudah ada Pokdar Kamtipmas. Ya bisa disinergikan semuanya. Cuma saya sih
saya pikir nggak tepat juga kalau kita timpakan beban ini semata-mata ke pundak rekan-rekan dari kepolisian. Baik. Ya ini kita semua bertanggung jawab ya. Apa namanya Pak RW setempat, Pak RT, apa namanya lurah ya kan ya, macam-macam lah ya. Dan penyelesaiannya pun harus apa namanya melibatkan semua pihak ini. Kayak ini kan sekarang ini yang berpartisipasi mulai dari apa ya, nama orangnya sih Pak Eko, tapi dia gugus tugas pemantau kali itu orang situ. Ini semacam inisiatif dari masyarakat ya. Dia mulai menemukan jenazah, membantu evakuasi ya kan, dan lain sebagainya. Kan ini partisipasi masyarakat juga ya. Jadi di satu sisi ini memang ada masalah yang harus kita perbaiki, tapi di sisi lain saya juga melihat kita ini juga semua melakukan upaya untuk mengatasi situasi seperti ini. Ya, masyarakat juga ada inisiatifnya ya, yang memang harus kita lebih maksimalkan. Polri sudah sempurna tentu jauh, tapi kita harus terus memperbaiki diri. Dan kita juga, saya ini yang paling takut Mbak ya, kita judgement kita itu mendemoralisasi pasukan di bawah, anggota-anggota yang di bawah, yang tugasnya berat Pak, ya kan ya. Jangan sampai gara-gara nanti, ya, makanya saya mau cek, kan, apakah dibunuh, apa diceburin, apakah disiksa, ternyata kan enggak semua. Jangan sampai, ya dengan begitu bebasnya kita berasumsi, tanpa kita cek langsung ke lapangan, teman-teman anggota kepolisian ini demoralisasi. Sehingga nanti malah surut Pak, malah takut Pak mau menindak kalau menindaknya, malah jadi bingung, jadi bimbang iya, ya. bimbang gitu loh. Nah ini yang harus bersama-sama terus kita perbaiki. Baik, tawuran seperti ini bukan pertama kalinya terjadi, sudah sering, sudah banyak kali juga pihak kepolisian kemudian menangkap mereka. Nah, apa sebenarnya upaya mereka sehingga kemudian para remaja ini tidak jerat-jerat melakukan hal seperti ini? Nanti kita akan bahas tentunya bagaimana tindakan yang efektif sebenarnya setelah jeda. Kembali kita lanjutkan perbincangan, Mbak Yuanita, dari apa yang disampaikan oleh Pak Audi tadi dari pihak kepolisian, memang sepertinya mereka ini yang berkumpul sudah sering melakukan hal seperti ini. Dan artinya kemungkinan juga mereka bukan sekali dua kali saja, mungkin sudah sering tertangkap dari pihak kepolisian, kemudian dilepaskan lagi. Tapi itu tidak kunjung membuat mereka jerah. Sebenarnya apa yang membuat para remaja ini seperti ini? Ya, jadi mungkin memang ada dua tipe remaja nih ya yang dalam kasus ini. Satu yang memang melakukan perilaku penyimpangan berulang residivis gitu ya, kriminal. Tapi kan ada juga yang nggak tahu apa-apa. Nah ini kan kasihannya yang nggak tahu apa-apa ini ya. Jadi dia ikut-ikutan gitu. Nah memang remaja itu rentan dalam memilih pertemanan karena dia sedang mencari jati diri gitu. Apalagi kalau yang disodorkan keberanian, heroisme gitu kan. Jadi kan dia merasa bahwa dengan melakukan tindakan itu saya pahlawan gitu. Nah ini kan memang harus ada rambu-rambunya. Nah di situ memang sekali lagi mungkin karena saya pendidik gitu ya. Jadi keluarga ya harus tahu anaknya jam 3 pagi gitu kan ya kemana umur 14 tahun kan gitu. Kemudian kalau yang memang sudah residivis ya misalnya ya karena ada yang 20-an ya mungkin sudah berkali-kali ya melakukan modus operasi yang sama, pengawasan tentunya ketat, apalagi kalau dia sering ke satu tempat itu gitu terlihat sosoknya ya. Baik, kita tidak bisa pungkiri juga Mbak, kondisi mungkin keluarga menengah ke bawah mungkin susah untuk bisa mengawasi anaknya satu persatu, apalagi mungkin orang tuanya dua-duanya untuk bisa mencari nafkah lembur sampai malam sehingga tidak ada pengawasan ketat. Nah, hal-hal seperti ini juga sepertinya semakin memperparah. Iya, karena ini konteksnya kan ruangnya ini adalah kawasan industri ya tadi ya, pabrik ya. Bisa jadi ibu bapaknya buruh pabrik gitu atau pekerja-pekerja informal di sekitar pabrik. Setidaknya pabrik itu kan lulus SMA atau SMP sederajat ya, jadi bukan yang pendidikan tinggi ya. Nah ini memang ya ini semuanya isu perkotaan ya, ketika dua orang bekerja karena memang dia butuh uang kelas bawah gitu ya, siapa yang menjaga anak-anak ini kan gitu ya. Nah kalau misalnya secara sosiologis memang harus ada yang namanya supporting system, bisa manggil neneknya mengawasi kakeknya, saudaranya dari kampung, karena memang kita belum punya
sistem apa namanya ketika ibu bapak bekerja anak-anak ini gimana? Kalau daycare kan mahal, Mbak. Ya kan, penitipan tidak anak terjangkau, tidak terjangkau, tidak mungkin. Nah, ada beberapa karakteristik misalnya Slum Area itu bikin TPA itu masih bagus, Mbak. Jadi anaknya ngaji atau misalnya belajar kalistung karena ada volunteer di situ ya. Tapi kan nggak semua area begitu.